Ini adalah tahun terakhir, tahun pamungkas bagi pemerintahan Joko Widodo yang salah satu agenda utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Kalau menurut Gapensi sendiri bagaimana pendapatnya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang dikejar pada sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini? Iya, kalau melihat tren Pak Presiden Joko Widodo selama 9 tahun ini kan memang setiap tahun itu ada kenaikan infrastrukturnya. Tahun di 2024 ini malah naik menjadi 5,8%. 422 triliun ya untuk menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur. Di KPU-an saja itu sesuai dengan DIPA regulernya ada 142 ya, 142 triliun kalau tidak salah. Nah, itu akan menyelesaikan beberapa proyek. Ada di situ ada bendungan, Betul. Ya, ada tol, kemudian ada proyek-proyek PSN, ya. Kemudian itu belum termasuk Impres. Ya. Nah, Impres ini menurut saya ini juga yang beberapa bulan yang lalu kita juga di CNBC menyuarakan supaya kalau bisa untuk tahun 2024 pemerintah Joko Widodo lebih banyak fokus kepada jalan daerah, Ya. jalan provinsi. Karena menurut saya fokusnya harus di situ, di mana kabupaten dan kota provinsi tempat produksi untuk bagaimana membuat konektivitas masuk ke daerah distribusi. Nah ini yang penting, bukan tolnya harus digencar-gencarin rumah dulu. Betul. Nah itu, tapi kan biasa ini orang karena tahun politik, kenapa baru sekarang, menurut saya itu boleh. Nah kalau ditanya tentang kami di anggota Gapensi, dengan setiap tahunnya naik proyek infrastruktur ini, ya mudah-mudahan ini menjadi berkah buat pelaku jasa konstruksi termasuk kami yang di Gapensi ini. Pada tahun ini di sisa tahun pemerintahan Joko Widodo, pemerintahan ini nampaknya fokus salah satunya lewat pembangunan jalan daerah atau lewat Impres begitu ya. Ini kan salah satunya tujuannya juga untuk menekan biaya logistik yang juga merupakan turunan dari industri infrastruktur itu sendiri. Kalau Anda sendiri melihat atau dari Gapensi sendiri melihatnya, ini kan akan ada terjadi estafet pemerintahan. Akan ada pergantian fokus. Apakah memang pemerintahan atau presiden yang nantinya terpilih fokusnya akan berubah atau seperti apa? Kira-kira ekspektasinya dari Gapensi sendiri bagaimana, Pak? Ya, pertama menanggapi tentang Impres. Ya, Impres yang baru saja diteken oleh Pak Jokowi ya tentang pembangunan jalan daerah. Saya nggak mau tendensi supaya itu kepentingan politik, tapi apapun itu, alhamdulillah daerah yang lama tersentuh, ini yang diharapkan sebenarnya. Ya kan? Ini diharapkan supaya ini terus jalan-jalan kabupaten, jalan kota, jalan provinsi yang bisa tembus ke akses jalan tol itu bisa dibuka dengan baik. Betul. Nah, apa harapan kita? Menurut kami dari pelaku usaha, siapapun pengganti daripada Bapak Presiden Joko Widodo, infrastruktur tidak boleh berhenti. Harus dia jalan terus, karena menurut saya infrastruktur menjadi tolak ukur untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, mungkin tata kelolanya yang harus diperbaiki oleh nanti presiden pengganti daripada Pak Presiden Joko Widodo. Yang nggak boleh kita bangun infrastruktur secara ugal-ugalan kan tentunya. Betul. Harus menjadi ada skala-skala prioritas yang bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan, multiplier efeknya terhadap masyarakat. Dan yang paling penting adalah bagaimana infrastruktur ini dibangun, bagaimana infrastruktur ini tak berhenti dan dia jalan terus, tetapi pelaku-pelaku usaha ya yang ada di dunia swasta juga bisa ada segmentasi untuk mereka. Baik. Ya, kasih kesempatan lah teman-teman daerah supaya bisa juga menjadi pelaku usaha daerahnya, menjadi tuan negeri sendiri tentu dengan mekanisme dan aturan yang ada. Ya, menarik untuk di-highlight pada tahun 2024 ini adalah pembangunan jalan daerah yaitu lewat Impres. Salah satunya adalah untuk menyambung konektivitas menuju ke jalan tol yang juga tentu saja akan berpengaruh terhadap pengusaha infrastruktur sangat besar. Tapi kalau dilihat di sisa tahun 2024 ini kan menjadi fokus. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap para industri dari pembangunan sendiri atau dari perspektif pengusaha sebenarnya seberapa menguntungkan sih Pak pembangunan jalan daerah ini? Dari awal saya sampaikan bahwa ini dengan kenaikan 5,8% daripada angka infrastruktur ini, menurut saya ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi teman-teman pelaku dunia usaha di bidang jasa konstruksi, lebih khusus kami yang ada di kota Gapensi ini. Baik, kalau nanti memang akhirnya jalan-jalan daerah ini
berhasil dibangun sesuai dengan targetnya, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap operasional dari para pengusaha industri-industri jasa konstruksi? Dan kira-kira mungkin kalau diprediksi seberapa besar Pak pengaruhnya? Target pemerintah kan kita menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Berarti memang yang harus dibenahi itu adalah jalan kabupaten dan kota, jalan provinsi yang harus masuk ke aksesnya jalan tol. Tidak mesti juga semua ruas tol ini harus kita bangun seenak EDW, tidak visible. Ini dulu difokuskan di situ. Ya kan? Belum lagi proyek IKN tuh. Ya kan? Belum lagi banyak proyek-proyek tahun jamaah yang bisa berjalan yang harus dirampungkan. Nah, saya sampaikan bahwa proyek infrastruktur ini nggak boleh berhenti. Dia harus jalan terus. Yang kami soroti itu adalah bagaimana dengan teman-teman pelaku-pelaku dunia usaha yang terlibat di beberapa asosiasi di bawah kali ini yang harus juga diberdayakan, ya, supaya bisa juga menjadi menikmati daripada pembangunan. Kalau ini konektivitasnya jadi, saya punya keyakinan dari suatu negara yang infrastrukturnya bagus, sudah pasti pertumbuhan ekonominya juga akan jadi baik. Oke, baik. Kalau dari Gapensi sendiri, Pak Andi melihat sebenarnya kebijakan atau program seperti apa sih Pak yang memang dilihat akan membantu industri atau dunia usaha dari jasa konstruksi ini sendiri selain membangun jalan-jalan daerah itu sendiri yang memang kan berpengaruhnya terhadap cost begitu ya, terhadap logistik. Tapi di samping itu sebenarnya program-program seperti apa sih Pak yang diharapkan dari pemerintah begitu? Oh, ini berbicara harapan pengganti nih. Ya. Ya, jadi menurut saya bukan hanya infrastruktur yang harus diperbaiki. Visi misi daripada ketiga calon itu menurut saya sangat baik. Ya pendidikan, ya kebudayaan, ya sekolah gratis segala macam itu bisa berjalan. Tetapi lagi-lagi fungsinya di sini. Masih banyak di daerah-daerah di pelosok-pelosok sana saudara-saudara kita yang tidak punya jembatan, yang pergi sekolah pakai sling, yang pergi sekolah masih pakai perahu, yang pergi sekolah masih pakai jalan kaki. Masih banyak puskesmas, pembangunan puskesmas di daerah-daerah yang masih sangat tidak terjangkau, keberadaan dokter dan segala macam. Itu untuk skop nasionalnya besarnya ya. Tetapi kalau untuk infrastruktur, karena tema kita infrastruktur, lagi-lagi saya ini berbicara terhadap anggota pelaku jasa konstruksi yang berada pada posisi 143.000 di Indonesia ini. Nah, bagaimana cara penanganannya? Karena ini pengelolaan dana infrastruktur ini ada di Kementerian PUPR ya, lebih banyak. Itu harapan saya supaya Kementerian PUPR juga mempergunakan Permen 08 ya, itu menyangkut masalah harga ya. Ya harga di Jakarta dengan harga di daerah lain harus sama. Kemudian segmentasinya juga harus disiapkan ya. Nilai-nilai proyek yang kira-kira kelas kecil, kelas menengah, kelas besar, ada pangsa pasar mereka untuk berkompetisi di situ. Apalagi sekarang sudah zamannya juga ada era katalog. Jadi menurut saya lebih terbuka, lebih transparan. Teman-teman pelaku dunia usaha juga harus menyiapkan sumber daya manusianya. Wakili dari asosiasi begitu. Infrastruktur apa atau jenis apa sih Pak yang harusnya menjadi prioritas pada pemerintahan atau presiden nanti yang terpilih selanjutnya? Iya, kita masih banyak rehab-rehab sekolah. Ya, sumber pendidikan banyak sekolah-sekolah yang menurut saya sampai saat ini masih kurang layak, entah mau dibangun ruangan kelas baru atau renovasi kelas yang ada, kemudian pembangunan puskesmas di seluruh desa dan pelosok itu penting juga harus banyak dibangun, kemudian jalan-jalan desa, jalan kabupaten yang menurut saya kasihan masyarakat kita yang harus pergi naik sekolah dengan sepeda segala macam itu dengan ketidaklayakan daripada jalan itu. Masih banyak kabupaten dan kota daerah itu hanya mengharapkan daripada DAK ya. Jadi mudah-mudahan anggaran infrastruktur itu bisa tertata baik, dikelola dengan baik supaya hampir semua daerah itu bisa merasakan pertumbuhan infrastruktur dengan baik. Karena dengan begitu kalau infrastruktur kita baik, saya punya keyakinan maka pertumbuhan ekonomi kita di masa-masa yang akan datang juga akan pasti jauh lebih baik. Jadi harapan saya siapapun nanti pengganti daripada Pak Presiden Joko Widodo ini adalah infrastrukturnya tak boleh berhenti. Dia harus berjalan terus, namun dengan tata kelola yang harus lebih baik.